Ya, dan untuk mengulas seperti apa sebetulnya kondisi BUMN Indonesia saat ini pasca pandemi COVID-19 dan seperti apa kontribusi BUMN di berbagai lini perekonomian negeri ini. Kita akan simak perbincangan jurnalis CNBC Indonesia Muhammad Gibran bersama dengan Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir yang sudah kami rekam sebelumnya. Menyaksikan Economic Update CNBC Indonesia, dan di kali ini kita akan membahas seperti apa tentunya daya tahan BUMN dan bagaimana kontribusi dari BUMN terhadap negara kita atau kemajuan negara ini. Kita langsung membahasnya bersama dengan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Pak Erick, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat Pak. Kita bahas soal bagaimana BUMN berkontribusi terhadap negara. Kita ketahui bahwa 2 tahun pandemi COVID-19, ini tahun 2022, semester pertama sudah lewat. Bisa dikatakan Alhamdulillah sesuai ekspektasi dan ya rata-rata berkontribusi baik tentunya terhadap kemajuan bangsa ini. Seperti apa sih sebenarnya kalau kita review daya tahan BUMN dan juga turnaround dari bisnis mereka selama pandemi COVID-19 dan di semester pertama 2022 ini? Kalau kita lihat kan data pemerintah sudah keluar bahwa sekarang pertumbuhan ekonomi kita 5,44 itu sangat tinggi. Ketika banyak negara lain yang ekonominya sangat turun dan kita lihat inflasi kita juga sangat terjaga. Memang ada beberapa inflasi yang memang karena tekanan geopolitik seperti BBM ataupun seperti pangan ini cukup tinggi pangan ya karena memang geopolitik. Tetapi BBM kan pemerintah terus menjaga dengan meneruskan subsidi yang berjalan. Nah jadi kalau kita lihat terus posisi BUMN seperti apa. Kemarin Fortune 100 mengeluarkan 100 perusahaan besar. Itu ada kurang lebih 30 BUMN. Lalu kalau kita lihat laba dari 10 besar 7 BUMN. Artinya BUMN sehat. Nah memang yang kita jaga ini kan COVID terjadi, tetapi kan sebelum COVID kita sudah melakukan transformasi, inovasi, dan efisiensi. Seperti awalnya, contoh kita ingin melihat mana dana pensiun kita harus diperbaiki. Kenapa justru di kuartal 4 2019 ketika saya baru menjabat kita langsung bersih-bersih BUMN dengan yang namanya Jiwasraya, lalu lanjutkan Asabri. Itu kan penting. Lalu kita konsolidasi. Di kuartal 4 2019 mengenai rumah sakit BUMN yang tadi terpencar menjadi satu. Dan itu turut membantu pada saat COVID ketika jumlah tempat duduknya 50% untuk COVID, di mana pihak lain hanya berapa persen waktu itu. Lalu kita konsolidasi juga ya Bank Syariah Indonesia. Itu kenapa? Memang sebagai negara muslim terbesar kita harus mempunyai bank syariah yang memang cukup prominent. Jadi kuat menjaga fundamental. Nah itu kita lakukan. Dan akhirnya kalau kita lihat kan memang kita bisa lihat hari ini bagaimana laba-labanya tumbuh baik ya. Kita lihat bagaimana hasil restrukturisasi misalnya di perkebunan yang hutangnya 41 triliun kita restrukturisasi, itu bukan zaman saya ya. Kan kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Kalau memang ada tindak pidana korupsi seperti Krakatau Steel Garuda kita proses. Tetapi proses itu berjalan dan akhirnya apa terjadi konsolidasi yang baik yang tadinya labanya minus bahkan 1,4 tetapi bukunya sekarang untung 4,6 triliun. Artinya apa? Kontribusinya baik. Dan kita tentu saat COVID ini justru mencepat atau mempercepat transformasi karena momentumnya pas. Nah ini yang kita ngelihat bahwa kontribusi sangat positif selain tadi korporasinya sehat. Tetapi program daripada BUMN untuk ekonomi kerakyatan berjalan dan pembukaan lapangan kerja melalui program BUMN berjalan. Nah ini yang kita jaga. Menjaga ekonomi kerakyatan dan juga kontribusi BUMN begitu besar terhadap negara. Bahkan datanya di tahun 2021 kontribusi BUMN terhadap pajak melalui dividen dan juga penerimaan negara bukan pajak tentunya ini menembus 371 triliun rupiah di tahun 2021. Di tahun 2022 juga diharapkan semakin besar lagi kontribusinya Pak. Tapi Bismillah ya Pak. Tapi seberapa besar sih sebenarnya peluangnya untuk bisa terus bertambah atau berkontribusi jauh lebih besar, utamanya di sisa tahun 2022 ini Pak? Ya, kalau kita lihat kan kontribusi 3 tahun itu 16-19 atau 17-20 ya, saya juga agak lupa, itu 1.130 yang pasti angkanya. Tetapi sejak dari tahun 2020, 21, 22 ya, itu kurang lebih 1.198 triliun. Artinya ada kenaikan 68 triliun saat COVID.
saat COVID. Nah, ini juga membuat confidence dong mestinya. Kalau COVID aja kita bisa tumbuh, apalagi pasca COVID harus tumbuh dengan tadi yang namanya transformasi, inovasi, efisiensi. Nah, kita yakini laba sendiri yang tadinya 13 triliun itu tumbuh menjadi 126 ya, sorry kemarin dikoreksi 124,5 karena ada Garuda ada koreksi sedikit itu. Tetapi kita lihat buku 2022 ini belum menjadi final, sedang dalam proses dan tentu prospektif ya. Ini tetap naik 144 dan ini pertama kalinya konsolidasi buku BUMN baru terjadi di tahun 2020. Tadinya belum ada konsolidasi. Jadi datanya semua tercecer, ketika digabungin juga nggak tahu benar atau salah angka-angkanya. Nah, ini kita lakukan ya, dan saya melihat prospeknya bagus, tetapi kita tetap mesti waspada. IMF kemarin bicara 2023 ini akan resesi dunia. Ya, banyak negara akan bangkrut. Nah, artinya apa? Ketika konsolidasi di dalam negeri kuat, external factor kita harus perhitungkan. Betul. Karena ini kan supply chains, rantai pasok. Nah, ini yang kita mesti waspada. Terlepas di tahun ini kita ngeliat bagus, nah 2023 kita harus waspada. Tidak boleh cepat berpuas diri begitu ya Pak? Tidak boleh, dan terus harus efisiensi, harus efisiensi. Berarti bisa dikatakan harus efisiensi, tidak boleh berpuas diri dan terus memberikan komitmen, yaitu memberikan kontribusi dan juga mewujudkan ekonomi kerakyatan. Memastikan juga Pak, kalau kita ketahui bahwa peran BUMN ini sangat besar, utamanya mungkin bagi hajat hidup masyarakat, kebutuhan energi, listrik dan segala macamnya, BUMN itu berkontribusi. Berarti bisa dikatakan komitmen untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui ya komitmen tetap mengadakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu terus juga didorong. Ya, kan ekonomi kerakyatan ada dua. Satu, bagaimana kita memastikan usaha mereka bisa ada pembiayaan. Betul. Tetapi pendampingan tidak kalah penting. Tidak mungkin kita hanya biayai tapi tidak ada pendampingan. Dan yang kadang-kadang kita kelupa tadi rantai pasok. Nah, ini yang kita jaga. Contoh bagaimana kita konsolidasi BRI, contoh dengan yang namanya PNM Penggadaian BRI, itu kan memastikan UMKM naik kelas. Yang tadinya ultra mikro, PNM pinjaman 1 sampai 4 juta, lalu naik ke Penggadaian yang pinjamannya mungkin 20 sampai 50. Nanti naik lagi BRI. Nah, hal-hal ini kan yang positif bagaimana mereka punya kesempatan buat naik kelas. Tetapi tidak hanya tadi, hanya membiayai, tapi pendampingan-pendampingan ini yang penting. Dan terbukti ketika PNM kita yakini ini program yang sangat bagus, PNM saat COVID, kembali gini, saat COVID tumbuh 7,1 juta nasabah. Artinya apa? Pembukaan lapangan kerjaan terjadi sebanyak 7,1 juta di PNM. Nah, ini belum ngeliat program-program yang lain. Jadi apa? Fundamental yang kita harus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Kita tidak anti yang besar. Yang besar harus kita dorong. Tetapi kalau sebagai fondasi tidak bisa hanya yang besar. Ya, kapitalis dibilang. Oligarki nggak bisa. Kita harus yang ekonomi kerakyatan karena ini mayoritas di situ. Nah, cuman antara yang besar dan kecil harus bersinergi. Nah, ini yang kita jaga ya, dan saya yakini udahlah Pak Jokowi fokus bagaimana pembenahan ekonomi kerakyatan ini sudah menjadi platform yang tidak salah. Ya, dan kita tidak mungkin ke arah yang menjadi kapitalis oligarki, tetapi bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai fondasi. Saya ngomong fondasi ya, bukan berarti yang namanya isu-isu ini jadi menjadi isu politik ya, bukan. Tadi fondasi, yang saya tekankan fondasi. Berarti bisa dikatakan saya mengatakan komitmen BUMN di tahun 2022 ini dan seterusnya untuk menjaga fondasi. Ya, dan yang seperti saya awal bahwa BUMN tidak boleh menjadi menara gading, dia harus mendorong yang namanya ekonomi kerakyatan. Tetapi banyak juga kalau bicara rantai pasok, kita terbuka kerjasama dengan private sector, swasta, bahkan strategic partner dari luar negeri. Tetapi
harus komitmen dengan ekosistem yang kita mau bangun atau blueprint kita. Bukan blueprint Cina, bukan blueprint Amerika, tapi blueprint Indonesia. Oke, blueprint Indonesia itu yang saya garis bawahi dari komitmen dari BUMN-BUMN yang ada di dalam negeri. Termasuk tadi Bapak mengatakan bahwa tantangan 2023 yang begitu besar juga, ya itu tentunya Berat. Ya? Jadi kita mesti waspada dan hati-hati. Dan juga waspada, hati-hati, dan memastikan bagaimana BUMN bisa berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, utamanya yang berada di sektor energi yang selama ini juga menjadi fokus energi pangan. Energi pangan dan lain-lainnya tentunya. Ini yang menjadi fokus dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan juga BUMN kita tentunya. Pak Erik, kita jeda sinak dulu dialog kita di hari ini. Kita akan lanjutkan kembali tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Hilirisasi yang didorong oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita mengenai nikel dan akan dilanjutkan untuk boksit, timah, dan ini sesuatu yang sangat positif. Artinya apa? Pembukaan lapangan pekerjaan akan terjadi di Indonesia. Jadi bukan di negara lain, di Indonesia. Kembali di Economic Update CNBC Indonesia, masih bersama saya juga Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Kita masih membahas soal bagaimana kontribusi BUMN dan juga bagaimana daya tahan BUMN tentunya terhadap tantangan ke depannya. Pak Erick, terima kasih untuk waktunya. Kita lanjutkan kembali dialog kita yang sangat menarik tentunya. Kita melihat di 2021 itu laba bersih BUMN melesat kencang dan juga berkontribusi besar terhadap negara kita. Dan rasio utang BUMN juga menurun. Ini yang sangat-sangat saya apresiasi juga terhadap kinerja Bapak tentunya untuk merestrukturisasi BUMN kita, memperbaiki dan juga semakin mengefisiensikan. Tapi untuk kelincahan dan juga kesehatan BUMN ke depannya, utamanya melewati semester 2 2022 ini seperti apa ekspektasi Anda? Kita tidak boleh berhenti berinovasi, bertransformasi, dan juga efisiensi. Kita harus membuat terobosan-terobosan. Contoh misalnya, ketika kita bicara rantai pasok, yang dulu sumber daya alam kita hanya dikirim ke luar negeri berupa raw material, itu kurang lebih benchmarking dengan negara-negara lain kita masih 50% sampai sekarang. Nah, artinya apa? Ini sekarang dengan hilirisasi yang didorong oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita mengenai nikel dan akan dilanjutkan untuk boksit, timah, dan ini sesuatu yang sangat positif. Artinya apa? Pembukaan lapangan pekerjaan akan terjadi di Indonesia. Jadi bukan di negara lain, di Indonesia. Karena kan diproses di sini. Nah, kita bisa lihat bagaimana nikel itu. Dulu waktu awal-awal hanya kurang lebih pemasukan total atau trade kepada negara-negara lain itu hanya 2 miliar. Terakhir datanya sudah sampai 20 bahkan menuju 30 miliar. Ini luar biasa. Nah, bagaimana yang lain juga bisa kita hilirisasi. Nah, karena itu BUMN mendorong terbentuknya Indonesia Bartek Corporation yang kemarin join sama LG, CATL supaya buat di sini. Bahkan kan BUMN juga punya di Vale. Betul. Ya, itu kemarin baru tanda tangan juga dengan Ford Amerika. Kita juga punya 20%. Artinya apa? Inilah ekosistem yang tadi saya bilang blueprint Indonesia. Bukan hanya raw materialnya dibawa ke luar negeri, penciptaan lapangan pekerjaan terjadi di sana, kita cuman penonton. Bengong ngelihat. Nah, ini nggak boleh. Apalagi demografi kita itu sangat besar sekarang ini di anak muda. Yaitu hampir 55% di bawah 35. Jadi we need job creation. Nah, itulah kenapa pemerintah mendorong hal-hal ini. Nah, memang isu-isu kemarin juga sempat diangkat mengenai Omnibus Law yang katanya ditunggangi oleh pengusaha ya. Saya rasa konteksnya nggak seperti itu.
Kita tahu yang namanya isu investasi ini, silahkan tanya Pak Bahlil, ya tanya Pak Luhut sebagai Menko. Tidak lain kenapa susahnya mengurus izin investasi. Dan contoh kita benchmarking ya dengan misalnya Thailand, Vietnam. Orang mau invest aja tanahnya udah tersedia. Betul. Di kita yang paling problem pembebasan tanah. Nah karena itu kembali kita bicara inovasi kan. Kita BUMN membuat terobosan yang namanya industri batang yang 4.600 hektar di Jawa Tengah. Lihat sekarang apa yang terjadi di industri batang. Kita akan dorong investasi baru di situ. Salah satunya tadi baterai listriknya dibuat di situ, ya. Bahkan teknologi lain seperti nanti semikonduktor yang kita sekarang dunia sangat kekurangan. Nah, inovasi ini yang harus kita dorong. Nggak bisa kita hanya berdiam diri. Ini yang sekarang kita lihat dan kembali, ya. Tadi sempat bicara rasio hutang. Ya, kita kadang-kadang diplesetkan bahwa BUMN banyak hutang. Memang ada hutangnya 1.500 triliun. Pasti bilang wow gitu. Tapi modal di store itu 4.300 triliun. Ini kan kadang-kadang melihat hanya hutangnya. Hutang yang koruptif kita sikat. Tapi kalau hutang yang produktif, apalagi kita lihat modal di store dan hutangnya sehat, apa yang diributin gitu. PLN, Ya. dibilang hutang 500 triliun. Memang apa yang terjadi ya kita nggak boleh salah-salahan, tapi kita sebagai kementerian ya, sebagai tim yang baru kita perbaikin. Closing total hutang PLN di akhir 2021 itu turun menjadi 456 triliun. Ya, jadi turun 30-40 triliun. Kemarin closing 2020 turun lagi 430. Artinya apa? Kita menekan capex PLN supaya sehat. Betul. Dan ini juga akan terjadi yang namanya holding subholding PLN, ya, di mana tidak bermasuk meliberalisasi kelistrikan nasional, tetapi kita harus sehatkan supaya buku PLN ini terlihat mana yang holding, mana yang subholding, seperti yang Pertamina. Ada kelihatan holding subholdingnya, kelihatan sekarang bahwa subholding ini bukunya terlihat. Nah ini yang kita harus perbaikin sama-sama gitu. Jadi ya inovasi harus jalan. Betul, dan jangan lupa juga ya Pak bahwa PLN dan Pertamina ini menjalankan PSO ya Pak. Ya. Karena tentunya harus tetap bisa berkontribusi bagaimana listrik dan juga bahan bakar ini tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi secara manajemen korporasi bukunya harus terlihat. Oke. Kalau ada yang tidak efisien harus diefisiensikan. Jangan gara-gara PSO justru menjadi selimut. Wah kita ini penugasan. Nggak bisa. Zamannya kita yang namanya penugasan harus benar-benar transparan dan bisnis prosesnya harus benar-benar transparan. Oke, penugasan jalan dan juga efisiensi serta bisnis prosesnya juga harus bisa. Ya, ini juga selain sektor energi PLN dan juga Pertamina, mungkin yang menjadi sorotan juga terkait dengan yang bergerak di sektor konstruksi, Pak. Kita ketahui bahwa untuk konstruksi dan juga infrastruktur ini aktif melakukan reprofiling struktur tenor utang hingga restrukturisasi tentunya juga. Nah, seperti apa sih Anda melihat hal itu? Ya, kembali gini, yang namanya infrastruktur itu menjadi kunci pertumbuhan daripada ekonomi di semua negara. Kita lihat Amerika, zaman koboi. Bagaimana mereka membangun yang namanya kereta api lintas Amerika. Ya, bahkan mengimpor tenaga kerja dari China. Ya, itu ada di film-film lah, di sejarah tuh ada semua. Korea, bagaimana di tahun 1960-an 50% APBN-nya itu buat pembangunan infrastruktur. Kita ini telat. Ya, kita ini telat sehingga apa? Ongkos logistik kita mahal dibandingkan negara lain. Nah, ini yang kita harus perbaikin. Competitiveness kita. Nah, hasilnya contoh kita lihat tol Sumatera. Dengan tembus tol Sumatera dari mulai Palembang, Lampung, nyebrang ke Jawa, Jawanya juga tembus. Kemarin saat mudik, orang lupa. Orang melihat hanya mobil dan motor. Dan ada kenaikan, mobil 26 atau 27%. Tapi datanya yang luar biasa Pak, kenaikan logistik daripada truk 144%. Karena mudah. Loh, artinya apa? Nah ini ada pertumbuhan ekonomi yang nyata. Lalu coba kita lihat pertumbuhan listrik di Sumatera di sekitar jalan tol meningkat sekali. Nah ini yang sama-sama proven, terbukti bahwa
yang namanya pembangunan pembangunan infrastruktur ini sangat dipentingkan untuk tadi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang gimana karya-karya? Karya-karya sekarang kita petakan ulang sesuai dengan ekspertisnya. HK, Waskita itu kuat bangun jalan tol. Ya udah, jangan ke lain-lainnya. Nah, kadang-kadang nanti jadi kanibal. PP bagus di gedung-gedung, ya udah PP di gedung. Jangan lari ke jalan tol gitu loh. Toh di gedung juga ada Wika. Nah ini yang kita coba sinkronisasi di antara karya-karya. Ya, dan kita melihat tentu ini bisa kalau mau. Ya tinggal para leadership yang ada di karya-karya konsisten. Karena jangan sampai tadi penugasan ini disalah lakukan. Nah ini yang kita terus bagaimana corporate governance di karya-karya kita dorong. Alhamdulillah kalau kita lihat kemarin contoh Waskita. Ketika jalan tolnya IRR-nya sudah mulai baik, ya ada yang investasi. Betul. Nah ini yang kita lihat ada namanya apa? Cycle. Ya kalau kita ngarepin bangun jalan tol harus bagus, nggak mungkin. Jalan tol itu perlu 8 tahun lebih untuk supaya tadi cash flow-nya lebih baik. Nah ini yang kadang-kadang kembali sama persepsinya terbentuk, mangkrak jalan tolnya, nggak ada gunanya. Ya kembali, kalau semuanya dipolitiking, akhirnya apa? Tadi kita terjebak framing hanya negatif, tidak pernah ngelihat angka positifnya. Ini yang harus kita sepakat bahwa apa? Pertumbuhan ekonomi harus terus berlanjutan, ya dengan apa fondasinya? Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur pun ada 2 nanti. Yang seperti jalan tol, airport, pelabuhan, sama infrastruktur digital. Nah lain lagi udah zamannya. Itu. Iya, berarti bisa dikatakan ada salah persepsi gitu ya Pak? Mispersepsi dari BUMN. Bukan mispersepsi, didorong persepsi yang negatif tanpa melihat angka-angka dan fakta. Betul. Apalagi ada yang biasa mengatakan, Pak, kalau misalnya BUMN karya itu suka melepas asetnya karena nggak sanggup membiayai dan segala macam. Jadi seperti apa sebenarnya itu harus kita luruskan? Kan kita sudah punya sovereign wealth fund namanya INA. Ya, kemarin modalnya saja sudah 75 triliun kurang lebih. Nah, di mana INA sebagai sovereign wealth fund itu kan selalu boleh, kan salah satu regulasi INA menginvestasikan dananya di dalam negeri. Ya, tidak di luar negeri. Jangan jadi 1MDB nanti di Malaysia gitu ya. Nah, tetapi di dalam negeri. Nah, di dalam negeri apa? Tentu aset-aset BUMN yang bisa tadi ya menjadi investasi baru. Nah, Waskita, HK, jalan tolnya nanti diambil INA. Sovereign wealth fund kita juga. Apakah mereka mendapatkan partner investasi dari luar negeri? Nggak apa-apa, kan duitnya masuk. Dan ini kan jalan tol, kan nggak bisa dibawa ke luar negeri, ya kan? Nggak mungkin jalannya dibawa ke luar negeri kan? Orang nempel gitu loh, ya kan? Dan selesai masa konsesi 20 tahun, 30 tahun, ya jadi barang kita juga. Jadi sesuatu yang saya rasa baik. Nah, jadi investasi yang dilakukan INA di Waskita, HK, tadi ini namanya win-win. INA juga Indonesia, BUMN juga Indonesia. Nah, kalau ada yang private sector beli, ya nggak apa-apa, itu menjadi bagian. Kenapa? Tugasnya tadi yang namanya HK, Waskita tidak memegang aset. Artinya apa? Dia membangun jalan tol. Toh kita punya operator juga, Jasa Marga yang punya aset. Gitu. Ya, berarti bisa dikatakan harus menghilangkan persepsi tersebut ya, karena memang kalau kita lihat utamanya mungkin infrastruktur apalagi jalan tol adalah sebuah proyek yang jangka panjang ya Pak, karena ujung-ujungnya nanti menjadi aset negara juga ujung-ujungnya. Jadi bukan yang seperti mungkin terlintas di persepsi pemirsa tentunya yang selama ini menjadi salah persepsi akhirnya. Pak Erick, ini sangat menarik perbincangan kita, tapi kita akan tentunya lanjutkan di program Powerline CNBC Indonesia.